Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Putri. Di sini saya akan melaksanakan praktikum AAS PBD pada semester 2. Oke, pertama-tama di sini saya akan menyampaikan pada nomor 1, di mana soalnya itu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut: pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan, dan di sini manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Oke, untuk pertama-tama itu tuh pertanyaan pertama itu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja dari lebih dari 500. Nah, di sini sebelumnya saya udah membuat tabelnya dahulu. Itu ada tabel buku, tabel detail pesanan, pelanggan, dan pesanan yang sesuai dengan pada soal. Nah, untuk nomor pertanyaan yang bagian A, itu saya akan menjawabnya. Di sini saya akan membuat query-nya. Itu pertama, select nama pelanggan, koma, sum, B, harga, itu dikali dengan jumlah, jumlah, lalu tutup kurung, pas, total belanja. Belanja. Lalu di bawahnya itu terdapat from, baru setelah from itu kita masukkan menggunakan join untuk pesanan, ID pelanggan. ID pelanggan, baru itu sama dengan PS ID pelanggan. Baik, sebelumnya saya ubah dulu join ini untuk jadi caps lock. Baru setelah join ini, kita pakai join detail pesanan. Join detail. Oh, sorry, salah penulisan. Detail pesanan itu kita gambarkan dengan DP, on, pesanan, terus ID, pesanan, sama dengan eh, di sini itu PS ID pelanggan. Baru selanjutnya, itu ada join pada buku, join buku, itu dengan kita bikin inisialnya B, on, PS ID pesanan. Di sini berarti karena dia buku, kita menggunakan ID buku. Lalu selanjutnya itu kita bikin grup B-nya. Kita kelompokkan ya. Pesanan ID pelanggan. Lalu kita bikin HV-nya. HV, total belanja yang lebih dari 500. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baru yang terakhir itu order by. Salah. Total belanja. Kita deskripsikan. Lalu kita tutup. Bismillah, kita jalankan. Ini tidak ada pelanggan yang membelanja lebih dari 500. Oke, lanjut pada bagian B. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, di sini saya akan bikin select. Oke, judul, bukunya judul apa? Terus di sini saya menggunakan sum, data pemesanan, jumlah, baru as, baru itu total terjual. Bener nggak sih? Baru selanjutnya itu from.
berasal dari mana dia, itu di detail pemesanan atau dengan DP. Lalu selanjutnya itu kita menggunakan join lagi untuk pemesanan, yaitu PS on data pemesanan ID pesanan sama dengan PS pesanan ID pesanan DP ya benar lah itu, mudah-mudahan nggak ada error. Pesanan, lalu selanjutnya kita join ke buku juga karena dia menarik dari buku itu B on DP ID buku buku benar sama dengan buku ID buku. Oke, selanjutnya itu kita cari dia terletak pada mana. Karena dia mau menampilkan apa tadi, menampilkan fiksi, itu maka kita mencarinya di kategori where buku dengan kategori oh ya, ini kategori masih tulisan fiksi. Enggak. Fiksi and dan tahunnya ya ini pesanan, tanggal pesanan kita tutup sama dengan tanggal berapa? 2023. 2023. Oke, selanjutnya itu kita kelompokkan grup by buku ID buku bisa kita gini dengan buku judul. Lalu kita untuk menampilkannya atau order by order by total terjual. Berapa sih tampilkan 5 buku. Total terjual berarti deskripsikan baru limitnya ya. Masih limit 5. Salah. Maaf. Lalu kita go. Oke, selanjutnya pada bagian C itu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Emang ada ya di data saya? Aduh, nggak tahu lagi. Sabar ya. Kita coba membuatnya. Itu pertama select pesanan nama. Apa itu? Baru kita cari ininya. Terletak di mana dia? Berarti itu di pelanggan ya. Pelanggan dengan itu inisial P. Lalu left join. Pesanan PS on P. P. ID. Karena dia pelanggan ya ID pelanggan. ID pelanggan sama dengan PS ID pelanggan. Baru kita cari dia di mana. Bagi saya sakit duduk. Where PS titik ID pesanan. Tapi ini datanya bebas. Ya nggak sih? Is null. Not null. Null aja deh. Biar aja deh kalau Bismillah. Semoga berhasil. Wih, berhasil. Tidak ketemu ya, teman-teman. Karena nggak, saya mungkin ada datanya, cuman yang untuk pada yang tidak memesan sama sekali itu tidak ada. Kita tengok di pelanggan. Tuh, mereka memesan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada nomor 2, yaitu sebuah perusahaan. Nomor 2 kita beralih ke ini. Ini memiliki database kepegawaian yang mengelola data karyawan dan departemen. Skema database, departemen ada. Selanjutnya itu di nomor 2. Udah, kita masuk ke database-nya. Di sini diminta skema database-nya itu ada departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Nah, masing-masing struktur ini sudah saya isi juga berdasarkan ketentuannya. Untuk karyawan juga udah.
Saya isi menurut saya saja. Lalu di sini untuk pertanyaan pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita pergi ke ke SQL. Sini kita akan membuat query-nya, yaitu pertama kan select karena dia akan menampilkan data nama depart gimana sih tulis departemennya? Ya udah saya departemen mudah nggak salah. Selanjutnya itu ada count. Count itu untuk menampilkan rata-rata jumlah. Itu dia akan menghasilkan 0 kalau nggak itu selanjutnya itu kita akan tulis count, di mana count ini itu untuk menghasilkan 0 jika tidak ada karyawannya sama sekali. Lalu selanjutnya itu karyawan, ini harus kurung ya biasanya. Karyawan, baru kita bawa ke ID karyawannya, karena dia mau menampilkan karyawan kan. ID karyawan tutup, baru S jumlah underscore karyawan. Bener nggak sih? Benar-benar nggak salah tulis. Lalu selanjutnya itu from, dia berasal dari database yang mana? Itu department dengan inisial D. Nah, pada begini. Lalu kita menggunakan live join, di mana live join ini kita gunakan itu agar departemen tanpa karyawan dia tetap bisa ditampilkan. Karyawan dengan inisial K, baru on, D, ID, kok pesanan lagi? Departemen. Itu sama dengan karyawan, ID, departemen. Benar? DK, ya. Baru selanjutnya itu kita gunakan group by. D, ID, departemen, baru D nama departemen, nama, kok itu koma sih? Nama sesuai dengan yang di select itu ya, teman-teman. Departemen. Lalu kita tutup. Oke, bismillah, semoga saya bisa menjalankannya. Oke, bisa. Dan ini udah ditampilkan. Yeay, saya bisa menemukannya. Hmm. Ini nama departemennya ada HRD, IT, keuangan dan pemasaran. Jumlah karyawannya itu sudah ditampilkan. Di sini tidak ada karyawan yang tidak ada departemen yang tidak memiliki karyawan. Oke, selanjutnya yang B. Temukan nama lengkap karyawan. Mana sih ininya kursornya? Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke SQL. Kok ini seleksi apa sih? Itu kita menampilkan select dulu, terus nama lengkapnya ya kan pastinya, lengkap, baru gaji ya. Lalu kita tarik dia dari from karyawan, karyawan. Lalu di mana gajinya itu apa tadi katanya? Gaji di atas rata-rata gaji seluruh. Berarti gajinya harus di atas rata-rata. Lebih besar, enggak. Kita select. Kita menggunakan uh, apa tuh Avenge, pokoknya Avenge itu yang untuk menghitung rata-rata gaji kali gaji from from dari karyawan jangan salah typo, baru kita tutup. Bismillah, semoga saya bisa menjalankan tidak dengan error. Oke, berhasil. Dan di sini yang dia memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh itu ada Budi Hartono dan Denny Saputra, di mana gajinya itu 8 juta dan 7 juta. Oke, dan terakhir itu ada di bagian C. Kita kembali lagi ke box-nya. Di C itu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Selectnya udah benar, kita ganti karyawan. Kok masih nama lengkap. Lengkap. Selama kali saya nulis. Romnya itu berarti dari karyawan ya. Kita kasih. Ya, yang di bawah ini kita hapus. Baru kita menggunakan join.
Departemen D on karyawan ID departemen baru dia sama dengan departemennya itu kita cari menggunakan ID departemen. Benar nggak sih? Terang. Selanjutnya itu nama lengkap yang sedang mengajukan proyek berarti live join tugas D what K ID karyawan ya benar nggak sih tadi aduh ingatnya lagi karyawan dah yang penting salah bisa ulang lagi D ID karyawan lagi karyawan tugas ya udah karyawan aja terus kita cari dia di mana posisinya where D nama tidak nama departemen kita cari departemennya departemen itu kita nama kok ada minus nama departemennya itu ID iya ID lalu menggunakan N tugasnya ID tugas tidak mengerjakan proyek kita menggunakan 0 baru kita tutup kita jalankan mana dia selesai dapat dan itu namanya adalah Denny Saputra. Lanjut nomor 3. Baik, selanjutnya itu di nomor 3, lewat pula dia. Di mana soalnya itu sistem informasi akademik. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema bagi mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut: A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Oke, kita di sini sudah bikin database-nya. Baru kita buat operasi. Oke, di sini saya akan bikin query-nya. Maaf tadi sempat ada kendala. Oke, di sini pastinya kita menggunakan delimiter. Delimiter dolar. Delimiter dolar. Create apa dia error ya? Delimit. Deli. Delimiter. Oke. Create prosedur. Masih tulisannya proses kelulusan. Dia nggak boleh pas ya. Apa ini? Apa ini? Eh, kelulusan. Di sini kita buat oke. Di sini saya lanjutkan aja. Saya cut sendiri. Maaf. Gimana sih dia? Baru setelah itu, oke. Maaf saya cut. Di sini udah di terakhir. Dia periksa apakah jago. Oke, bisa. Sudah. Saya sudah membuatnya. Lalu saya ke bagian B, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dapat dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif
mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus sigma SKS kali bobot nilai per sigma SKS. Lalu kita jalankan query-nya. Oke, query berhasil dijalankan. Nah, untuk selanjutnya itu kita melihat. Nah, untuk selanjutnya itu kita melihat ya. Jadi berapa ya? Bentar ya. Kita coba jalankan. Bismillah. Oke, sudah nampak. Belum memenuhi syarat. Ya Allah. Lalu, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Oke, selanjutnya itu nomor 4, di mana nomor 4 itu sebuah sistem manajemen inventaris stok retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Nah, untuk skemanya itu sudah saya buat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Ya, begitu. Nah, di sini tuh terdapat produk, penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Ini sudah diisi semua dan sesuai dengan primary key dan foreign key yang ada dengan lalu di sini kita akan lanjut ke pertanyaannya itu buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Nah, fungsi dari trigger ini pertama yaitu mengurangi nilai pada kolom stok di tabel berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Yang selanjutnya itu setelah mengurangi stok, trigger harus memastikan apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita akan masuk ke query-nya. Maaf jika waktu terpotong-potong karena ada kendala. Yang pertama itu kita akan membuat delimiternya dulu, karena dia trigger. Trigger pokoknya itulah delimiter seperti yang tadi dolar-dolar. Lalu selanjutnya di bawahnya itu kita akan membuat karena disuruh create trigger, kita akan membuat kok gitu sih, create trigger update apa tadi, update stok setelah penjualan, update gimana tulisan update biasa ya? Stok jangan setelah penjualan. Lalu setelah itu di sini kita pakai after baru insert on karena dia biar bisa otomatis menampilkan nantinya setelah ditambahkan. Itu kita masukkan ke dalam detail kayak keyboardnya ada apa, detail penjualan pokoknya itulah baru apa ya, saya lupa. For each gimana sih, no sekarang urutan seperti itu. Benar loh. Lalu selanjutnya itu kita akan lanjut ke kita akhiri dengan B guide. Nah, pada bagian A, itu tuh terdapat mengurangi nilai pada kolom stok berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di data penjualan. Oke, kita akan menuliskan komentarnya dahulu, yaitu kurangi stok penjualan. Lalu di bawahnya itu kita memasukkan datanya, yaitu pertama kita update produknya. Lalu selanjutnya kita melakukan set untuk stok. Masih tulisannya? Salah. Stok. Kok kayak gitu ya? Stok. Maka hasil akhirnya itu yaitu new jumlah. Kok jumlah. Terus di mana? Kita bikin di mana? ID produk ini. Kok isi? ID Gimana sih penulisannya? ID produk itu sama dengan new ID produk. Kita tulis. Aduh, paling nulisannya. Produk. Baru kita tutup. Lalu di bawahnya itu kita ini udah selesai untuk yang bagian A. Terus bagian B itu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, di sini kita pakai comments. Sariawan itu. Di mana kita komen itu, komennya itu kita ngecek apakah stok sisa stok. Oh, apakah stok kurang dari stok ada 10 kan berarti ya. Baru selanjutnya kita menggunakan if. Di mana if itu dalam if itu terdapat select masih tulisan stok itu ya terus di sini stok from dari produk karena tadi di sini produknya itu dari ID produk maka kita bikin webnya sih where ID produk itu kan sama dengan berarti new ID produk new ID produk kan
Lalu kita tutup kurung, kita bikin perbandingannya dengan kurang dari 10, dan kita insert kembali. Coba di mana? Mana ada kok? Ah, mana? Oh, lagi video. Aku nggak malu ini. Di sini kita insert, eh, kita insert. Oh, rendah ya berarti. Box, udah. Mana di dalamnya itu terdapat ID produk, lalu juga terdapat diminta untuk sisa stok, si sisa stok, dan yang terakhir itu waktu peringatan. Lalu kita tutup, di mana dia memiliki value. Value itu di dalam value itu berarti nantinya kita masukkan new, untuk hasilnya itu new ID produk. Lalu kita buka lagi, kita tampilkan dia dalam bentuk select, select stok yang berasal dari produk, adalah di mana ID produk itu sama dengan, sama seperti tadi, sama dengan new new ID produk. Lalu kita tutup, lalu di sini kita buka kiri, dan di bawahnya itu ada. Ya, alhamdulillah. Lalu setelah ini selesai. Terima kasih.